Katanya, Rek, kalau tengah malam Jumat kamu lihat ayam hitam nongkrong di halaman rumah, jangan diusir ya, Rek, karena bisa jadi itu bukan ayam biasa, tapi utusan dari ritual yang belum lunas. Dan kalau dia datang ke rumahmu, berarti giliranmu sudah. Halo guys, jumpa lagi di Iksa Nesta, tempat di mana misteri, horor, satwa, dan teknologi ngumpul tanpa aba-aba. Kayak ayam kampung yang tiba-tiba nongol di depan rumah, padahal kamu nggak pernah pelihara ayam itu. Cerita kali ini datang dari sebuah desa yang katanya tenang, tapi menyimpan tanda-tanda aneh tiap malam Jumat. Bukan suara jangkrik, bukan juga tuyul yang nyolong sendal, tapi ayam hitam yang selalu mampir ke rumah orang yang berbeda. Dan anehnya, Rek, yang kebagian ayam itu selalu kena musibah dalam hitungan hari. Sebelum kita bongkar rahasia di balik bulu hitam dan tatapan matanya yang merah membara, klik dulu tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya, Rek. Biar tiap misteri baru langsung nyamperin layar HP-mu tanpa harus dipanggil. Kasih like kalau kamu pernah ngalamin kejadian aneh di rumah. Tulis komen buat curhat atau nebak siapa pelaku di cerita ini. Dan share ke temanmu biar mereka tahu kadang yang datang ke halaman rumah bukan cuma tamu biasa. Pernah gak, Rek, kamu dengar suara ayam di tengah malam? Bukan ayam jantan yang kebanyakan tidur siang, tapi ayam hitam yang legam, matanya nyala, merah kayak bara rokok yang gak mau padam. Nah, di lereng Gunung Jatigui, ayam kayak gitu bukan cuma sekedar hewan, tapi tanda kutukan yang lagi jalan keliling. Warga udah sering jaga malam. Tiap malam Jumat, ayam itu tetap aja nongol, diem aja di halaman rumah orang yang berbeda. Lucunya lagi, Rek, gak ada yang tahu dari mana datangnya. Tapi yang jelas kalau ayam itu mampir ke rumahmu, siap-siap aja, umurmu bisa dibungkus cepat. Awalnya orang-orang ngira itu cuma kebetulan. Tapi setelah Pak Parman, Bu Sarti, sama Pak Darto meninggal dalam jarak seminggu, barulah warga sadar ayam itu bukan hewan biasa. Katanya, tiap kali ayam itu berdiri di halaman, besok paginya si pemilik rumah bakal jatuh sakit. Menggigil kayak habis mandi di sumur kuburan. 3 hari kemudian, mati. Dan anehnya, ayam itu selalu pindah ke halaman baru tepat sebelum subuh. Kayak punya jadwal kerja, cuma bedanya yang disambangi bukan pelanggan, Rek, tapi calon almarhum. Desa jadi geger. Orang-orang mulai pasang pagar bambu, tabur garam, sampai bakar kemenyan biar ayam itu nggak mampir. Tapi tetap aja, Rek, nggak mempan. Ayam itu nggak pernah nyerang, tapi auranya bikin bulu kuduk berdiri. Matanya ngelihatin kayak ngerti dosa orang. Lah iya, Rek, lawung di kota mah takut sama debt collector. Di desa ini malah takut sama kolektor tumbal. Di tengah hebohnya isu ayam sial itu, muncul nama Pak Minto, juragan paling kaya sedesa. Dulunya hidup pas-pasan, makan aja kadang numpang di rumah tetangga. Tapi 2 tahun terakhir, suksesnya kayak roket. Tiba-tiba punya sawah luas, mobil pick up, dan rumah 2 lantai dengan pagar yang tinggi. Kalau ditanya rahasianya, jawabannya selalu klis. Rezeki itu asal rajin dan percaya doa. Tapi ya itu tadi, ngomongnya sambil nyengir sinis, kayak orang yang tahu sesuatu yang orang lain gak boleh tahu, Ren. Warga mulai curiga, tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Cuma Bu Sarti, ibu tua yang dulu sering bantu Pak Minto waktu susah, pernah nyeletuk, Rek. Orang
Kalau rezekinya nggak wajar, biasanya ada utang yang nggak kelihatan. Dan malam itu, ayam hitam itu muncul di depan rumahnya. Diam, nggak berkotek. Cuma matanya yang nyala di kegelapan. Besok paginya, Bu Sarti ditemukan membeku di kursi depan rumah. Tangannya masih megang tasbih, tapi manik-maniknya gosong separuh, Rek. Warga makin yakin, ayam itu kurir azab. Tapi anehnya, Pak Minto malah ketawa waktu dengar kabar itu. Katanya, walah, kalian ini gampang banget ketakutan, wong cuma ayam. Padahal sejak malam itu, banyak warga bilang lihat bayang ayam hitam itu sering mondar-mandir di depan pagar rumah Pak Minto. Kayak nyari jalan masuk, tapi belum diizinkan. Dan malam Jumat berikutnya, ayam itu nggak muncul di rumah siapapun, Rek. Desa tenang. Tapi anehnya, anjing-anjing kampung mulai menggonggong ke arah rumah Pak Minto. Kata tetangga, dari balik pagar ada suara pelan. Tapi bukan ayam. Yang bicara melainkan dosa yang mulai menagih. Lah iya, Rek. Kadang azab nggak datang dari langit, tapi dari halaman rumah sendiri dengan kaki berkuku 3. Kabar kematian Bu Sarti nyebar secepat bau sate kambing di malam takbiran. Orang-orang mulai takut keluar malam, bahkan suara ayam betulan pun bikin warga salah paham, Rek. Tiap lewat pekarangan, mereka nengok ke kanan, kiri takut ada tamu hitam nongkrong di depan pintu. Akhirnya, warga sepakat manggil Mbah Wiryo. Dukun sepuh yang udah jarang buka praktek karena katanya pelangganku udah pada almarhum. Tapi begitu dengar soal ayam hitam yang suka kirim maut, Mbah Wiryo cuma manggut dan nyeletuk pelan. Itu bukan ayam, Nak. Itu utusan dari perjanjian yang belum lunas. Mbah Wiryo nyalain dupa, membaca mantra, terus bilang dengan nada berat, ada orang di desa ini yang ngutang rezeki ke makhluk bawah tanah. Tumbalnya belum lengkap. Warga langsung pada merinding, Rek. Satu ibu-ibu nyeletuk, maksudnya Mbah pesugihan? Mbah Wiryo ngangguk pelan. Iya, pesugihan yang ngambilnya duit tapi bayarnya nyawa. Dan ayam itu tukang nagihnya. Suasana langsung beku kayak angin lewat aja bisa bunyi keras. Mbah Wiryo lanjut cerita. Katanya kalau pesugihan itu belum tuntas, ayam hitam bakal jalan keliling ngambil jiwa orang-orang yang dulu pernah bantu si pelaku waktu dia miskin. Karena di dunia mereka, kebaikan orang lain dianggap penghalang kesepakatan. Dengan itu, warga mulai sadar, semua korban adalah orang yang pernah nolong Pak Minto. Bu Sarti yang minjemin beras, Pak Darto yang bantuin sawahnya, Pak Parman yang dulu kasih kerjaan. Jadi, kalau kamu pernah nolong orang pelit, siap-siap aja, Rek. Kadang balas budinya nggak pakai ucapan terima kasih, tapi surat kematian. Desa makin panas. Warga bisik-bisik di warung kopi. Tapi nggak ada yang berani sebut nama Pak Minto terang-terangan. Cuma Suro, tukang kayu yang paling blak-blakan nyeletuk keras. Wong sugih mendadak itu emang nggak wajar. Pasti ada titipan setan di belakangnya. Begitu ngomong gitu, ayam hitam tiba-tiba nyelonong masuk halaman warung, berdiri pas di depan kaki Suro. Semua langsung bubar, Rek. 3 hari kemudian Suro meninggal dengan mulut berbusa dan mata terbuka lebar. Kayak ngelihat sesuatu yang datang dari bawah tanah. Sejak saat itu, nggak ada yang berani buka mulut lagi soal Pak Minto. Warga lebih milih diem dan pura-pura nggak tahu apa-apa.
Tapi Mbah Wiryo tetap nyelidikin diam-diam. Ia bilang ke beberapa orang, kalau ayam itu sampai datang ke rumahnya sendiri, berarti perjanjiannya sudah jatuh tempo. Dan sejak malam itu, ayam hitam gak muncul di rumah siapapun lagi, Rek. Tapi warga mulai sering lihat bayang hitam di dekat pagar rumah Pak Minto, kayak ada sesuatu yang nunggu giliran. Pak Minto sendiri mulai kelihatan aneh. Mukanya pucat, matanya cekung, kalau ketemu orang senyumnya maksa kayak orang yang lagi menyembunyikan dosa besar. Beberapa malam, warga mendengar suara dia ngomel sendiri dari dalam rumah. Aku wis bayar kabeh, wis tak kasih tumbal. Kenapa isi toko maneh? Tapi nggak ada yang berani ngintip, Rek. Semua cuma bisa nutup pintu dan membaca istighfar dalam hati. Sampai akhirnya malam Jumat yang berikutnya datang. Angin desa berhembus dingin, lebih dingin dari biasanya. Anjing-anjing menggonggong ke arah rumah Pak Minto. Tapi tak satu pun warga berani keluar. Dari balik jendela, beberapa orang lihat seekor ayam hitam jalan pelan. Melewati jalan tanah becek, berhenti di depan pagar besi besar milik juragan kaya itu. Lah yore, rezeki bisa beli rumah megah. Tapi nggak bisa beli tenang, apalagi kalau pintu rumahmu udah dihafal sama penagih dari alam sebelah. Malam itu desa di lereng Gunung Jatigui sunyi. Tapi bukan sunyi yang tenang, Rek. Sunyinya aneh, kayak ada sesuatu yang lagi ditahan langit. Lampu rumah Pak Minto berkedip-kedip, angin lewat bikin tirai nari sendiri. Di dalam, Pak Minto duduk di kursi. Matanya merah, wajahnya pucat, keringat dingin netes di pelipis. Di meja depan ada setumpuk uang lusuh, tapi seolah-olah masih nempel aroma tanah kuburan. Tiba-tiba, kletok, 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 suara kuku ayam nyentuh lantai teras pelan, tapi jelas. Pak Minto berdiri, gemetar. Ia tahu suara itu. Tangannya langsung ngambil kemenyan dan botol minyak dari bawah meja. Dia nyalain terus komat kamit mantra pesugihan yang dulu dia hafal. Aku wis bayar kabeh Gusti Bumi, wis tak kasih nyawa wong 3, 5, 7, kok isih teko maneh. Tapi suara ayam itu makin dekat. Cakarnya menggesek pintu. Kruk, kruk. Kata orang, Rek, yang paling ngeri dari dosa bukan saat dilakuin, tapi saat dosa itu balik nyebut namamu. Pak Minto buka tirai pelan, dan di luar ayam hitam itu berdiri. Matanya nyala, tapi bukan marah, lebih kayak melihat utang yang belum lunas. Angin berhenti, waktu kayak mandek. Ayam itu jalan pelan ke tangga rumah. Naik satu-satu, kayak lagi bawa beban dosa yang berat banget. Pak Minto mundur sambil gemetar, terus teriak, "Jangan! Aku wes bayar kabeh, aku sing ngatur tumbale." Tapi ayam itu nggak berhenti, matanya nggak kedip, Rek. Kayak tahu arah jiwanya bakal kemana. Lampu rumah padam seketika. Terdengar suara benda jatuh diikuti jeritan panjang, satu kali lalu senyap. Anjing di luar menggonggong, tapi nggak ada yang berani keluar. Warga cuma ngintip dari celah jendela. Lihat cahaya merah kecil keluar dari atap rumah Pak Minto. Beberapa bilang itu api, tapi Mbah Wiryo cuma menatap dan bergumam. Bukan api, nak. Itu sisa nyawa yang dibayar pakai keserakahan. Pagi harinya warga nekat masuk ke rumah Pak Minto. Semua barang di dalam masih utuh, tapi ruangan terasa panas, pengap, dan bau amis. Pak Minto ditemukan duduk di kursi. Matanya melotot ke arah depan pintu. Tangannya menggenggam uang gosong separuh. Di depannya ada ayam hitam kering seperti arang. Matanya masih terbuka, menatap balik ke wajahnya. Dan di lantai tertulis pakai darah, tumbal terakhir majikannya sendiri.
Desa heboh, warga nyebut nama Tuhan berkali-kali. Sebagian pingsan, sebagian kabur. Rumah Pak Minto akhirnya dikosongkan, dikunci, dan dibiarkan terbengkalai. Tapi setiap malam Jumat, warga yang lewat katanya masih dengar suara kletok, kletok dari pagar. Kayak ayam itu belum benar-benar hilang, cuma nunggu giliran majikan baru yang berani main pesugihan lagi. Manusia suka lupa, Rek. Rezeki bisa dikejar, tapi kalau caranya salah, yang datang malah penagih dari neraka. Dan begitulah kisah ayam hitam yang dulu keliling bawa maut, akhirnya pulang ke rumah asalnya. Bukan buat menagih, tapi buat menyempurnakan janji. Sebab di dunia ini gak ada kesepakatan yang gratis, apalagi kalau tanda tanganmu ditulis pakai darah. Ayamnya mungkin udah mati, tapi tumbalnya masih berkeliling, nyari manusia yang belum kapok main-main sama setan. Kadang yang paling gelap bukan malamnya, tapi hati manusia yang nyembah rezeki lebih dari Tuhannya. Kadang, Rek, manusia itu aneh, minta rezeki sama Tuhan, tapi jalannya malah muter lewat pintu setan. Dikira cuma ritual kecil, ternyata kontrak panjang tanpa tanda tangan. Dan pas azab datang, gak ada notifikasi, gak ada peringatan, cuma sepi, lalu nyawa yang dicabut tanpa sempat pamit. Sekarang ayam hitam itu udah gak kelihatan lagi di lereng Gunung Jatipuh. Tapi tiap malam Jumat, warga masih sering mendengar suara tanah digaruk di belakang rumah Pak Minto. Katanya cuma tikus, tapi nggak ada tikus yang suaranya bisa ngelusuk sampai ke mimpi. Dan anehnya, siapapun yang coba nyari sumber suaranya, besok paginya pasti sakit dan demam tinggi. Katanya cuma masuk angin, tapi baunya amis kayak darah. Jadi buat kamu yang masih nonton sampai sini, ingat, Rek, rezeki itu kayak air hujan, ngalir sendiri kalau jalannya bersih. Tapi kalau kamu maksa bikin sungai baru dari kubangan dosa yang ngalir, nanti bukan rezeki tapi bala. Kalau kamu suka cerita kayak gini, yang nyentuh logika tapi juga nusuk batin, tekan tombol like-nya bukan cuma buat gaya, tapi biar aku tahu kamu masih tahan dengar kisah semistis ini. Tulis komentarmu, siapa tahu pengalamanmu juga bisa jadi bahan cerita di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya, Rek, subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan setiap kali misteri baru disajikan di sini. Dan share ke temanmu, siapa tahu mereka juga butuh diingetin bahwa nggak semua rezeki itu pantas buat dikejar. Karena kadang yang dikejar justru yang bakal ngejar balik.